Halo, balik lagi dengan saya Alfi007. Di video kali ini aku akan membahas karakteristik administrasi. Kegiatan administrasi memiliki beberapa karakteristik dan karakteristik administrasi antara lain: pertama, adanya sekelompok orang. Mengapa administrasi memerlukan sekelompok orang untuk melaksanakannya? Bukankah kita dapat melakukan pekerjaan sendiri, misalnya membuat sebuah surat? Kegiatan tersebut tentu dapat dikerjakan dalam waktu singkat. Namun, benarkah kegiatan tersebut dapat selesai tanpa membutuhkan keberadaan orang lain? Mari kita cermati kembali. Surat hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal terpenting adalah tujuan dari pembuatan surat tersebut. Tentunya, surat tersebut tidak dibuat dan ditujukan untuk diri sendiri, tetapi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Artinya, kita memerlukan peran pihak atau orang lain untuk menjalankan administrasi terkait persuratan tersebut. Yang kedua, adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang. Contoh kerjasama dapat dilihat pada sekelompok orang yang bermain sepak bola. Sekelompok orang dalam tim sepak bola tersebut saling bekerja sama satu sama lain untuk mencetak gol. Tanpa adanya kerjasama, mustahil gol akan tercipta. Dalam melakukan pekerjaan kantor pun demikian, diperlukan sebuah kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mau bekerja sama, tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Yang ketiga, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Pada uraian sebelumnya, dijelaskan bahwa unsur-unsur administrasi meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, keuangan, perbekalan, personalia, dan lainnya. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, bahkan seringkali semuanya dilaksanakan secara bersamaan. Contohnya, pencatatan pembayaran gaji yang merupakan bidang keuangan sudah tentu berdasarkan catatan kehadiran milik pegawai tersebut. Yang keempat, adanya pembagian tugas. Sebelumnya telah dicontohkan bahwa kerjasama diperlukan dalam sebuah tim sepak bola. Dalam sepak bola, gol banyak tercipta karena adanya pembagian peran dalam tim. Ada yang berperan sebagai penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan penyerang. Hal tersebut juga berlaku dalam administrasi. Pegawai yang satu dan yang lain mempunyai peran yang berbeda, serta harus saling mendukung. Pegawai yang menguasai komputer akan banyak bekerja di bidang komputer, seperti bagian data. Yang kelima, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Mari kita kembali pada contoh permainan sepak bola. Apakah ada pemimpin? Tentu saja. Ada pelatih dan ada kapten tim. Pelatih bertugas memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada pemain agar mereka tetap bermain sesuai instruksi dan kesepakatan bersama, serta tidak melenceng dari tugas-tugas mereka. Bagaimana dengan di kantor? Mereka harus seperti pemain sepak bola yang berhasil. Ada pemimpin dan pegawai atau pelaksana. Pemimpin akan memberikan arahan kepada pegawai, termasuk melakukan pembinaan, pemberian motivasi, serta pengawasan, agar mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka. Yang keenam, adanya tujuan. Tujuan adalah cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh suatu organisasi. Tugas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dibebankan kepada pimpinan atau manajer, dibantu oleh karyawan yang lain. Oke, sebelum mengakhiri video ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis administrasi dulu. Administrasi yang pertama, administrasi publik. Sesuai dengan namanya, administrasi publik dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik terkait keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Contoh dari administrasi publik adalah pengadaan layanan pembuatan KTP bagi masyarakat. Administrasi yang kedua, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah dan masyarakatnya.
Contoh dari administrasi pembangunan dapat ditemukan pada instansi yang berfokus pada pembangunan daerah-daerah tertinggal di Papua. Oke, sekian dari saya, terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan like jika Anda menyukai video ini, dan dislike jika Anda tidak menyukai video ini.